Ya, pemirsa, untuk menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Jawa dan Bali. Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini sampai 8 Maret 2021. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Jawa dan Bali kembali diperpanjang mulai hari ini sampai 8 Maret 2021. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan PPKM mikro itu meliputi 123 kabupaten kota di 7 provinsi. Airlangga pun menjelaskan beberapa peraturan PPKM mikro yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu perkantoran menerapkan 50% work from home, kemudian kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring. Selanjutnya, sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai dengan pukul 21 malam, dan untuk restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 50% kapasitas. Airlangga mengatakan PPKM dan PPKM Mikro selama 5 minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif COVID-19 secara signifikan. Dia mengimbau para kepala daerah memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di desa dan kelurahan dengan memantau persiapan dan pelaksanaan 3T, kemudian menyiapkan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui Polsek dan juga Koramil. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah kembali memperpanjang PPKM Mikro mulai hari ini sampai dengan 8 Maret mendatang. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, pembahasan yang menarik lagi nih. Kita bahas juga terkait dengan kebijakan pemerintah dalam berperang, berjuang bersama begitu dalam melawan COVID-19 di Indonesia dengan memperpanjang kembali PPKM Mikro sampai dengan 8 Maret 2021 mendatang. Apa yang bisa kita review untuk pemirsa IDX Channel? Mangi, silakan. Baik, terima kasih Pras. Ya, pemirsa, untuk terus menekan laju penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro mulai dari hari ini 23 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 mendatang. Dan jika kita rangkum begitu ya, di sepanjang 2021 ini pemerintah telah 4 kali melakukan atau memberlakukan PPKM di wilayah Jawa dan juga Bali. Untuk PPKM yang pertama begitu ya, ini berlaku mulai dari tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021. Kemudian PPKM yang kedua berlaku di tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Kemudian setelah itu barulah masuk ke PPKM Mikro fase pertama yang berlaku mulai dari tanggal 9 Februari sampai dengan 22 Februari. Dan per hari ini sampai dengan 8 Maret 2021 mendatang, pemerintah resmi kembali memberlakukan PPKM Mikro fase 2 yang memang fokusnya ini di wilayah Jawa dan Bali dan berlaku di 123 kabupaten kota yang memang untuk tujuannya begitu ya, untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah kecil begitu ya, seperti di kelurahan, desa, RT dan juga RW Pras. Baik, memang ini sudah bisa dikatakan ada 4 kali ya pembatasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. PPKM tahap 1, tahap 2, kemudian sekarang di PPM Mikro yang sudah memasuki tahap kedua. Jadi sebenarnya juga bisa dijelaskan tidak sih Mangi, apa yang membedakan antara PPM Mikro yang fase 1 dengan fase 2? Baik, jadi sebenarnya PPKM Mikro fase 2 ini tidak terlalu berbeda ya dengan PPKM Mikro di fase sebelumnya. Tapi memang terdapat beberapa aturan baru di dalam PPKM Mikro fase 2 ini. Yang pertama, kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa melalui layar televisi Anda, adalah penguatan operasionalisasi dalam pelaksanaan 3T. Jadi ke depannya pemerintah ini akan lebih masif dalam melakukan pelacakan dan juga akan membagikan tes swab antigen gratis kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan membagikan bantuan berupa beras ya sebanyak 20 kg kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian yang terakhir, pemerintah juga akan membagikan masker kain begitu ya pemirsa dan Pras, kepada seluruh masyarakat yang akan dikoordinasikan oleh TNI dan juga Polri. Jadi kira-kira seperti itu Pras, perbedaan aturan yang ada di PPKM Mikro fase 1 dan juga PPKM Mikro fase 2.
Ya, memang kalau kita lihat dari luas wilayah, kemudian provinsi ya tidak jauh berbeda antara PPKM Mikro fase 1 dan fase 2 begitu. Tapi ada beberapa poin yang ditekankan oleh pemerintah tadi yang sudah Mangi katakan tadi ada pembagian beras, kemudian masker dan pengawasan yang lebih ketat lagi ya dari tingkat RT begitu, rukun tetangga yang memang menjadi salah satu fokus utama dalam menangkal penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tapi kalau kita cermati lebih jauh lagi begitu Mangi, seperti apa juga nih akhirnya dan alasan mungkin ya dari pemerintah sendiri memberlakukan kembali PPKM Mikro untuk fase keduanya? Ya, ternyata alasan pemerintah kenapa akhirnya memperpanjang kembali PPKM Mikro ini karena ternyata di PPKM Mikro fase sebelumnya ini dinilai sangat efektif dalam menekan penyebaran COVID-19 dan ternyata di dalam PPKM Mikro fase 1 ya ada 7 wilayah yang ternyata mencatatkan penurunan jumlah COVID-19, penambahan COVID-19 yaitu ada DKI Jakarta, kemudian juga ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jogja, Banten, dan juga Bali. Kemudian kita lihat lagi, ternyata di PPKM Mikro fase pertama, pemirsa bisa kita saksikan bersama melalui layar televisi Anda, ternyata selama 2 minggu tersebut begitu ya, terjadi penurunan penambahan kasus positif COVID-19 yaitu hanya sekitar 83.841 saja. Dan jika kita bandingkan dengan PPKM 2 yang mana berlaku pada tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, penambahan kasus COVID-19-nya mencapai 128.753. Artinya memang ketika pemerintah memberlakukan PPKM Mikro di fase sebelumnya begitu ya, ini sudah mulai efektif dalam menurunkan penambahan COVID-19 di wilayah Jawa dan juga Bali. Dan ternyata PPKM Mikro ini juga dinilai efektif dalam melandaikan kurva kematian, Pras. Dan menurut Pras sendiri seberapa efektif begitu PPKM Mikro ini dalam melandaikan kurva kematian yang ada di wilayah Jawa dan juga Bali? Ya, kita tahu juga beberapa pejabat negara dalam beberapa pekan terakhir juga sudah menyebutkan ya Mangi bahwa memang efektivitasnya sudah mulai terasa dari penerapan PPKM baik yang tahap 1 maupun tahap 2, kemudian ada PPKM Mikro tahap 1 yang juga berhasil. Dan kalau kita sampaikan ada beberapa data yang menarik dicermati ini, ada penurunan dari angka kematian Mangi dan juga pemirsa IDX. Nah, kalau kita bandingkan dengan PPKM, khususnya ini kalau kita bicara berarti PPKM tahap kedua yang kalau kita lihat ini mulai tanggal dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari lalu begitu sebanyak 2.773 angka kematian begitu yang terjadi selama pemberlakuan PPKM tahap kedua. Kemudian pada saat PPKM Mikro tahap 1 kita lihat berhasil bisa menekan begitu dengan jumlah angka kematian penderita COVID-19 di Indonesia menjadi sekitar 2.065. Berarti ada penurunan sekitar 600 jiwa yang bisa diselamatkan dengan penerapan PPKM Mikro. Berarti bisa dikatakan ini menjadi salah satu sinyal positif sehingga pemerintah memperpanjang kembali PPKM Mikro hingga fase kedua, Mangi. Karena memang sudah terbukti bisa menekan angka kematian, kemudian bisa menekan lagi jumlah positif COVID-19 di Indonesia, Mangi. Iya, jadi bisa kita simpulkan alasan pemerintah ya kenapa memperpanjang PPKM Mikro ini adalah ingin lebih fokus dalam menekan laju penyebaran COVID-19 agar bisa mempercepat juga pemulihan ekonomi secara nasional, Pras dan juga pemirsa. Yes, tapi yang perlu dicermati juga, kita tahu di sisi lain pemerintah tengah gencar ya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara di sisi lain pemerintah harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat begitu dengan adanya PPKM Mikro fase kedua. Nah, sejauh mana adanya penerapan pembatasan-pembatasan seperti ini terhadap perekonomian Indonesia sendiri, Mang? Ya baik, jadi bisa kita katakan ya secara tidak langsung adanya pemberlakuan PPKM Mikro ini memang agak sedikit berpengaruh begitu ya terhadap perekonomian Indonesia terutama di kuartal pertama tahun 2021. Apalagi tren ya ketika memasuki awal tahun pertumbuhan ekonomi ini memang selalu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun sebelumnya. Bahkan ekonom Indef begitu ya Tauhid Ahmad memproyeksi ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2021 ini akan terkontraksi sekitar 1% dan juga Bank Indonesia kembali merevisi begitu ya untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 dari yang awalnya sekitar 4,8% sampai dengan 5,8% menjadi 4,3% sampai dengan 5,3% saja. Tapi sebenarnya jika kita cermati lebih jauh lagi Pras dan pemirsa, PPKM Mikro ini memang
sedikit membatasi aktivitas masyarakat, tapi tidak seketat saat PSBB di tahun 2020 lalu. Nah, ini kita kilas balik sedikit ya ke tahun 2020 ketika pemerintah ini memberlakukan PSBB begitu, di mana pusat perbelanjaan ataupun mal ini ditutup. Kemudian juga restoran harus ditutup dan tidak boleh ya, masyarakat itu tidak boleh melakukan dine-in atau makan di restoran. Dan untuk PPKM Mikro kali ini sedikit berbeda untuk aturannya, di mana untuk mal dan pusat perbelanjaan ini sudah diizinkan buka sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian juga masyarakat boleh melakukan dine-in atau makan di restoran ya dengan 50% kapasitas, dan juga masyarakat sudah diperbolehkan bekerja di kantor dengan 50% kapasitas. Nah, dengan dibukanya mal ini sebenarnya bisa memberikan angin segar bagi sektor retail. Kemudian juga dengan diperbolehkannya masyarakat kembali bekerja di kantor, ini secara tidak langsung juga akan memberikan sedikit angin segar bagi sektor transportasi sendiri. Tapi menurut Pras nih Pras, sejauh ini bagaimana sih PPKM Mikro ini bisa membantu menggeliatkan kembali bagi sektor retail, Pras? Ya, kita tahu meskipun penerapan pembatasan terus diberlakukan oleh pemerintah, tapi memang ada sedikit relaksasi juga yang diberikan di dalamnya begitu ya, Mangi dan pemirsa iDiction, seperti yang tadi sudah disampaikan, 50% dari pekerja sudah boleh lagi beraktivitas, kemudian operasional pusat-pusat perbelanjaan sampai dengan pukul 9 malam. Tapi di situ sisi Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia juga memberikan data yang menarik begitu. Dengan adanya pelonggaran, meskipun dalam balutan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini, ada kenaikan sebenarnya dari sektor retailnya. Ada sekitar 10 sampai dengan 15%, which is ini bisa memberikan satu dorongan juga adanya, kita tahu, kesempatan bekerja yang lebih lama lagi juga bagi para pekerja, kemudian kesempatan masyarakat untuk bisa membelanjakan dana-dana mereka yang sudah saving begitu hingga berapa lama begitu. Paling tidak inilah yang diharapkan juga oleh pemerintah. Aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak, Mangi. Jadi meskipun ada pembatasan, tapi tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita masih bisa beraktivitas, dalam artian kita benar-benar bisa berdampingan seharusnya dengan adanya COVID-19 ini, Mangi. Ya, dan tentunya jika sektor retail ini sudah mulai kembali bergeliat, artinya juga akan memberikan sedikit angin segar begitu ya terhadap industri manufaktur dan juga UMKM yang ada di Indonesia. Karena jika kita lihat lagi untuk PMI atau Purchasing Managers Index ya, di bulan Januari 2021 lalu ini sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, yaitu sudah berada di angka 52,2. Dan jika kita bandingkan dengan PMI ya di bulan Desember 2020, ini jumlahnya memang lebih kecil, yaitu hanya sekitar 51,3. Tapi yang perlu diwaspadai, tetap ada beberapa tantangan sebenarnya di dalam PPKM Mikro fase 2 ini untuk kembali menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga untuk terus mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional. Yes, tapi kalau kita lihat sebenarnya tantangannya apa saja yang masih akan dihadapi nih, Mangi. Kemudian adakah solusi-solusi juga yang ditawarkan oleh pemerintah, maupun kita tahu ada pengamat kebijakan publik atau masyarakat juga yang memberikan masukan kepada pemerintah sendiri. Ya baik, jadi hal yang memang perlu diwaspadai begitu ya oleh pemerintah dan juga tetap ada tantangan tentunya dalam PPKM Mikro fase 2 ini. Bagaimana caranya harus menjaga tren positif dalam menurunkan penambahan jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia ini sedang belajar begitu ya dari kasus di India. Karena India memang saat ini kita katakan merupakan negara kedua dengan kasus positif COVID-19 terbanyak setelah Amerika Serikat. Tapi kita lihat lagi, ternyata India ini masyarakatnya cukup banyak ya, bahkan mencapai sekitar 1,38 miliar, dan Indonesia ini hanya sekitar 270 juta penduduk saja. Tapi untuk kurva COVID-19 yang ada di India ini lebih cepat landai dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan kita lihat lagi sebenarnya kenapa sih, apa begitu ya alasan kurva COVID-19 di India ini bisa cepat landai dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, alasannya adalah ternyata karena pemerintah India ini melakukan karantina wilayah ya, menghimbau masyarakat untuk tidak berpergian jika kurang penting. Selain itu, pemerintah India juga terus menggencarkan dan melakukan tes dan juga tracking kepada masyarakat. Dan di India sendiri ternyata pemerintah ini mengharuskan masyarakatnya untuk mengikuti PCR swab test, sedangkan di Indonesia ini tadi saya sudah sempat sampaikan di awal ya bahwa pemerintah ini akan membagikan swab antigen gratis. Nah, kita kan bisa lihat sebenarnya dari antigen dan juga PCR swab ini akurasinya akan lebih tinggi ya jika seseorang ini
tes menggunakan PCR swab test. Mungkin ke depannya pemerintah juga bisa mencontoh India dengan mengharuskan begitu ya masyarakat untuk melakukan PCR swab test agar bisa lebih cepat lagi nih terlacak siapa saja yang memang sedang positif COVID-19 dan bisa dilakukan isolasi dengan cepat begitu ya. Kemudian diharapkan ke depannya pemerintah juga bisa mempercepat proses vaksin dan vaksinasi agar herd immunity masyarakat Indonesia ini bisa lebih cepat terbentuk. Kemudian pemerintah juga harus terus melakukan pelacakan dengan lebih masif lagi ya, karena ternyata untuk rasio lacak isolasi atau kita biasa sebut dengan RLI di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Bangka Belitung dan Riau, ini masih di angka 0. Jadi tetap ada fokus beberapa hal begitu yang menjadi fokus pemerintah untuk tetap menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga mempercepat pemulihan ekonomi ke depannya. Itu dia langkah yang mungkin bisa dikatakan cukup strategis diambil oleh pemerintah. Di satu sisi terus melaksanakan program vaksinasi yang sudah tahu kita ini sudah menyasar ya kepada pekerja publik, kemudian lansia, dan ini sudah disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi atau sebentar lagi mungkin akhir Februari atau awal Maret akan kedatangan lagi 4,6 juta dosis ini adalah vaksin dari AstraZeneca yang bekerja sama dengan University of Oxford begitu ya di Inggris. Jadi mungkin ini akan menjadi lagi daya ungkit lagi untuk mendorong optimisme masyarakat Indonesia sehingga mereka akan lebih yakin lagi dalam melakukan aktivitas ekonominya, Mangi dan juga pemirsa ID Channel. Sehingga di satu sisi kita mencoba melawan struggle begitu dalam menghadapi pandemi COVID-19, tapi bersama-sama juga kita menggerakkan aktivitas perekonomian dengan meningkatkannya lagi belanja masyarakat, meskipun ini menjadi salah satu tantangan tersendiri ya, karena dengan adanya pembatasan kita memang tidak bisa bepergian dengan sesuka hati seperti dulu sebelum adanya pandemi. Tapi dengan adanya kita tahu online semuanya menggunakan e-commerce, ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menggerakkan juga aktivitas ekonomi secara digital, Mangi. Jadi adanya beberapa produk-produk entah itu UMKM atau produk-produk lainnya Indonesia dengan aneka sektor pun bisa dijual secara online, Mangi. Ya, tentu. Baik, Pras. Saya kurang bisa mendengar suara Pras dari sini, Pras. Ya, jadi itu menjadi salah satu daya tarik tentunya yang menarik bagi tentunya masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi COVID-19. Adanya vaksinasi, kemudian bagaimana penerapan dari PPKM Mikro ini bisa berjalan seiringan begitu ya dalam menyikapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik. Terima kasih rekan Mangi atas laporan dan data-data yang sudah disampaikan. Tentu ini akan bermanfaat bagi pemirsa IDX. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah infografik menarik terkait dengan penerapan PPKM Mikro di Indonesia.